Assalamualaikum sahabat Bang Cala. Media sosial merupakan tempat untuk menuangkan segala kreativitas yang dimiliki ataupun sebagai wadah bagi berkumpulnya suatu komunitas, termasuk juga komunitas-komunitas para pecinta bus yang ada di Indonesia. Berikut akan membahas 5 perusahaan bus besar dengan member grup Facebook terbanyak. Sebelum kita memulai pada PO Bus pertama, Bang Cala mengajak sahabat-sahabat untuk turut membantu agar channel ini berkembang lebih baik dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih bagi yang sudah membantu. Kuy, kita langsung ke PO kelima. PO Sinar Jaya. Pada deretan kelima ada perusahaan bus Sinar Jaya. PO Bus yang berdiri pada tahun 1982 yang dibangun oleh almarhum Bapak Herman Rusli mendirikan PO Sinar Jaya bersama Bapak Haji Rasidin Karyana, beralamat di Jalan Dipenegoro, Tambun, Bekasi, Indonesia, yang menjadi kantor, pool, dan workshop. Saat ini Sinar Jaya Group adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam kategori bus antar kota antar provinsi. Dengan berjalannya waktu, Sinar Jaya terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam, dari bus akap, AKDP, bus wisata, bus antar jemput karyawan, dan bus kota. Perusahaan ini berkembang cukup pesat di mana hingga saat ini telah mengoperasikan lebih dari 100 unit bus ke berbagai daerah, termasuk juga rute trayek ke Pulau Sumatera. Adapun jenis dan tipe bus beragam dari beberapa karoseri, yakni Tentrem, Laksana, Adiputro, Rahayu Sentosa, New Armada, serta beberapa karoseri lainnya. Pada ajang pameran Gias 2019, Otobus Sinar Jaya merilis bus baru dan merupakan perusahaan pertama yang memesan unit bus Legacy SR2 Suite Class. Dibangun di atas kasis Hino RN285 serta telah dilengkapi fitur pengereman full airbrake, barang tentu akan semakin nyaman untuk para pelanggan setia yang suka rebahan di sepanjang perjalanan. Cocok sekali untuk menaiki bus tersebut. Bus Sinar Jaya terkenal dengan persaingan tarif yang relatif lebih murah dibanding para kompetitornya. Dengan jumlah member yang tergabung di grup Sinar Jaya, grup publik sudah mencapai 90.000 lebih anggota dan menempatinya di posisi kelima. PO NPM. NPM adalah perusahaan otobus tertua di Sumatera Barat, mungkin juga di Indonesia. Bagaimana tidak, perusahaan ini sudah berjalan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1937 sudah berdiri, yang berarti sekitar 80 tahun lebih sudah melayani masyarakat yang ada di Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Dengan rute perjalanan yang dilayani adalah Sumatera Barat menuju ke beberapa kota di Sumatera dan Jawa. PO NPM memiliki moto aman, tepat, terpercaya. Otobus yang memiliki kepanjangan Naiklah Perusahaan Minang, yang di zaman itu memang sedang tren nama perusahaan dengan akronim. Jadi jika Anda yang tinggal di Sumbar atau Padang tentunya tidak asing dengan bus NPM ini. Bus yang meraih masa kejayaannya pada tahun 90-an dengan rute Padang Bukit Tinggi. Pada waktu itu NPM dapat memberangkatkan 40 bus setiap hari dengan jadwal 7 keberangkatan berbeda. Namun bala tak dapat dihindari ketika krisis moneter menerpa Indonesia sangat berimbas terhadap kejayaan bus ini pada tahun 1998 hingga awal tahun 2000-an, di mana pada saat itu PO NPM pernah memiliki sejumlah armada bus sebanyak 101 unit pada tahun 90-an hingga tersisa menjadi 40-an unit karena dampak krisis akibat banyak dijual demi menutupi biaya operasional. Selain dampak krisis moneter, ada hal lain yang juga turut menyurutkan bis transportasi darat dengan adanya transportasi udara dengan harga tiket yang tidak berbeda jauh.
Otobus NPM dipimpin oleh Bapak Angga Firkansa Khairul yang merupakan generasi ketiga, mengelola perusahaan yang melayani AKDP, akap, dan pariwisata. Semoga di bawah tangan dingin beliau, perusahaan asli orang Minang ini dapat kembali merasakan era kejayaannya yang dulu sempat hilang. Dengan jumlah 91.000 lebih member yang tergabung di grup NPM Mania, menempatkannya pada posisi keempat, dan perusahaan bus asal Sumatera yang mampu masuk 5 besar. PO Sudiro Tunggajaya. Satu lagi perusahaan otobus yang sedang naik daun, yakni PO Sudiro Tunggajaya. Berasal dari Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Awalnya bisnis ini dari persewaan bus pariwisata, yakni PO Agam Tunggajaya. Karena sukses, maka merilis perusahaan otobus baru hasil bentukan dari PO Agam Tunggajaya, yaitu PO Sudiro Tunggajaya. Pada pertengahan tahun 2017, STJ membuka 2 trayek reguler, yaitu trayek antar kota antar provinsi reguler tersebut jurusan Ponorogo Ciledug pulang pergi dan Ponorogo Bogor pulang pergi. Di akhir bulan Agustus 2017, PO Sudiro Tunggajaya membuka jalur yang ketiga, yaitu jurusan Ponorogo Jakarta pulang pergi. Armada dari PO Sudiro Tunggajaya ini memiliki berbagai kelas, termasuk kelas eksekutif dengan total jumlah tempat duduk sebanyak 32 kursi, ditambah fasilitas-fasilitas seperti reclining seat, bantal selimut, servis makan, snack, dan toilet, serta hiburan LED TV. Bahkan ada free wifi-nya juga. Pada awal beroperasi, PO Bus Sudiro Tunggajaya memiliki armada bus menggunakan bodi jenis Jetbus 2 Plus SHD, Jetbus 3 Plus SHD dari karoseri Adiputro Malang, dan Zeppelin G3 HDD buatan Gunung Mas Madiun. Untuk kasis dan engine menggunakan kasis buatan Hino dengan tipe Hino R260 atau yang biasa disebut RK8 dan Hino RN285. PO Sudiro Tunggajaya memiliki jargon atau istilah kerennya, yaitu Elkusla, Eling Kuat Selamat, yang jika dalam bahasa Indonesia memiliki arti ingat, kuat, dan selamat, berkembang sangat pesat, dan kini telah memiliki deretan bus mewah dari karoseri ternama yang ada di Indonesia seperti Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Adapun kasis yang dipakai berasal dari merek brand Eropa seperti Scania, Mercedes-Benz, dan juga Volvo. Perusahaan otobus ini terkenal dengan kecepatannya yang sering melaju di atas angka 100 km per jam lebih saat jalanan terlihat agak sepi, sehingga wajar waktu tempuhnya juga memiliki lebih pendek dari PO yang lain. Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya menempati posisi ketiga dengan memiliki sekitar 106.000 lebih anggota yang tergabung dalam grup Facebook Sudiro Tunggajaya Fans. PO Bejeu merupakan salah satu perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Tengah. Dikenal karena semua armadanya digunakan dengan warna hitam. Inilah yang membuat banyak pengguna bus, terutama penggemarnya, dengan sebutan Black Bus. Perusahaan yang didirikan oleh Bapak Haji Yusuf Helmi dan Muhammad Iqbal ini berdiri pada tahun 2002, memiliki kepanjangan yaitu Bongkotan Jati Utama. Di awal berdirinya, PO ini hanya bermodalkan 3 unit bus yang dibeli dari perusahaan pelelangan bus pariwisata bekas, dan resmilah Otobus Bejeu berdiri. Sebelum melayani segmen akap, terlebih dahulu PO ini melayani jasa bus sewa pariwisata. Pada jasa layanan angkutan antar kota antar provinsi perdananya yakni rute Pulau Gadung Jepara.
Meski merupakan perusahaan bus baru dibanding pesaingnya, PO ini mampu bersaing dengan beberapa PO besar yang lebih dulu membuka layanan di trayek tersebut. Dengan strategi yang baik, Blackbus ini berhasil menjadi pemain otobus dengan cepat digemari oleh pengguna jasa transportasi bus dan kini menjadi penumpang setianya. PO Bus Bejo memiliki kantor pusat di Jalan RM Sasro di Ningrat. Ngabul tahunan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sukses mengoperasikan puluhan unit bus. Berbekal visi perusahaan transportasi profesional yang tumbuh kuat dan membawa arti bagi masyarakat. Bus ini tengah gencar terus meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan bus-bus terbarunya. Berkat keberhasilannya, PO Bus Bejo menempati posisi kedua dengan grup Facebook yang bernama Bejo Blackbus Community sebanyak 116.000 lebih anggota yang sudah bergabung. Pemilik yang lahir di Kudus, yang juga mantan anggota TNI dan pemilik PO Haryanto ini bisa terus berkembang menjadi operator bus terbaik berawal dari keyakinan, tekad, dan semangat yang kuat. Bapak Haji Haryanto, sang pencetus hijrah ke kota Tangerang. Berawal dari pekerjaan sebagai anggota di kesatuan sebagai pengemudi, mengangkut alat berat, meriam, beras, dan perminyakan, Bapak Haji Haryanto juga memiliki usaha sampingan, yaitu usaha angkot dan sebagai perwakilan PO Sumber Urip. Dengan ketekunan beliau serta perputaran berbagai lini bisnis tersebut, akhirnya pada tahun 2002 beliau merintis usaha di perusahaan otobus PO Haryanto. Berawal dari menyewa bus agar dapat terus beroperasi dan terus bersaing dengan perusahaan otobus lainnya. Maka sang owner meningkatkan dari segala segi termasuk pelayanan dan peremajaan armada bus. Dengan usaha dan kegigihannya hingga saat ini otobus asal Kudus yaitu PO Haryanto sudah memiliki lebih dari 100 unit bus dengan berbagai kelas dan fasilitas yang melayani para pelanggan setianya ke berbagai tujuan. Perusahaan ini merupakan salah satu PO yang banyak dinikmati oleh kalangan pecinta bus di Indonesia, baik anak muda hingga parubaya. Memiliki identitas Menara Kudus di tiap bodi busnya, kini berhasil memiliki member grup Facebook terbanyak, yakni sekitar 1.031.000 lebih yang tergabung dalam grup Haryanto Mania, menjadikannya perusahaan bus paling populer di Indonesia. Perusahaan bus Haryanto saat ini melanjutkan tampuk kepemimpinan kepada Mas Rian Mahendra, yang tidak lain adalah putra dari Bapak Haji Haryanto. Demi meningkatkan pelayanannya, kini sedang menggarap 10 unit kasis yang akan dibuatkan bodi dari beberapa karoseri ternama. Nah guys, berikut 5 PO bus dengan member grup Facebook terbanyak. Apakah bus kesukaan kalian ada di daftar tersebut? Terima kasih buat para sahabat yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Jika tidak suka, klik saja tombol dislike. Sekian video dari Bang Cala. Maju terus transportasi Indonesia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.